Halo, selamat siang Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 18 Februari 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Di PHK sepihak tanpa pesangon security, KFC Ambon mengadu dirugikan perusahaan outsourcing. Seorang petugas keamanan bernama Justi Pati Hawean, 44 tahun, mengaku menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak tanpa hak normatif. Padahal ia telah mengabdi hampir 5 tahun sebagai security di gerai KFC Wailela, Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Kepada tribunambon.com, Pati Hawean menuturkan dirinya mulai bekerja sejak Maret 2021 sejak awal masuk kerja. Ia mengaku tidak pernah diberikan surat kontrak kerja secara resmi. Selama bekerja, Pati Hawean menerima upah sebesar 2,2 juta rupiah per bulan. Gajinya kemudian naik menjadi 2,3 juta rupiah pada 2023 dan kembali naik menjadi 2,5 juta rupiah pada 2025. Namun nasibnya berubah drastis pada 3 November 2025. Ia diberhentikan secara sepihak oleh Vence Lopulalan selaku pimpinan PT Gemilan Berkat Usaha Tamarin, perusahaan yang menangani jasa keamanan dan parkiran di sejumlah gerai KFC di Kota Ambon. Tak hanya itu, Pati Hawean mengaku tidak menerima pesangon sepersen pun, meski telah mengabdi selama 4 tahun 8 bulan. Ia juga tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak seperti cuti dan hak lainnya. Pati Hawean menyebut dirinya diberhentikan hanya karena dianggap tidak menjaga area parkiran. Pati Hawean pun mempertanyakan tanggung jawab perusahaan outsourcing yang menangani restoran cepat saji berskala nasional. Namun dinilainya abai terhadap hak-hak dasar pekerja. Ia menambahkan, sebagai karyawan yang di PHK sejak November 2025, seharusnya dirinya berhak menerima pesangon, uang penghargaan, masa kerja, serta uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Aturan tersebut mengatur besaran kompensasi yang wajib dibayar perusahaan dengan nilai yang disesuaikan dengan masa kerja. Hingga berita ini diterbitkan, tribunambon.com telah berupaya mengkonfirmasi pimpinan PT Gemilan Berkat Usaha Tamarin, namun belum direspon. Kemudian manajer KFC Wailela, Yani Paliama, yang dihubungi tribunambon.com juga belum merespon. Bahkan saat didatangi di KFC Wailela, karyawannya mengatakan Paliama masih sibuk Zoom meeting. Ah, Berita selanjutnya, Tribuners, tak ada titik terang dari Disnaker mantan security KFC Ambon tempuh jalur pengadilan. Upaya memperjuangkan hak normatif melalui jalur mediasi tak kunjung membuahkan hasil. Mantan petugas keamanan gerai KFC Wailela akhirnya membawa perkara pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak yang dialaminya ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Justi Pati Hawean, 44 tahun, mengungkapkan persoalan yang menimpanya telah dilaporkan ke Disnaker Kota Ambon sejak November 2025. Namun setelah melalui tahapan awal, ia diarahkan untuk melanjutkan pengaduan ke tingkat provinsi. Meski berbagai upaya telah ditempuh, ia menilai pihak perusahaan tetap tidak menunjukkan itikat baik untuk memenuhi kewajiban terhadap dirinya sebagai pekerja yang di PHK. Dalam proses mediasi kedua di Disnaker Kota Ambon, Pati Hawean menyebut Vence Lopulalan, pimpinan PT Gemilan Berkat Usaha Tamarin,
sempat menyanggupi membayar 1 bulan gaji sebagai bentuk penyelesaian. Namun tawaran tersebut ditolaknya karena dinilai tidak sesuai dengan hak normatif yang seharusnya diterima pekerja yang di PHK. Seiring berjalannya waktu, seluruh proses telah ditempuh hingga ke Disnaker Trans Provinsi Maluku. Namun hingga kini, kata Patih Hawean, tidak ada kepastian maupun titik terang. Ia juga meminta agar persoalan yang dialaminya mendapat perhatian serius dari Hendrik Lewerisa selaku Gubernur Maluku. Lebih jauh, Patih Hawean menduga kasus serupa tidak hanya dialaminya seorang. Ia meyakini ada petugas keamanan lain di gerai KFC wilayah Ambon yang mengalami nasib serupa, namun memilih bungkam karena takut kehilangan pekerjaan. Diberitakan sebelumnya, Justi Patihawean mengaku menjadi korban PHK sepihak tanpa hak normatif meski telah mengabdi hampir 5 tahun sebagai security di gerai KFC Wailela, Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Ia mulai bekerja sejak Maret 2021 tanpa pernah menerima surat kontrak kerja resmi. Selama bekerja, ia menerima gaji 2,2 juta rupiah per bulan, naik menjadi 2,3 juta pada 2023 dan 2,5 juta pada 2025. Namun pada 3 November 2025, ia diberhentikan sepihak tanpa surat peringatan, tanpa surat PHK, tanpa pesangon, tanpa uang penghargaan masa kerja, serta tanpa uang penggantian hak. Ia juga mengaku tidak pernah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Alasan pemecatan yang diterimanya pun dinilai sepele, yakni karena dianggap tidak menjaga area parkiran. Patih Hawean menegaskan sebagai pekerja yang di PHK, dirinya seharusnya mendapatkan pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan besaran yang disesuaikan masa kerja. Hingga berita ini diterbitkan, tribunambon.com telah berupaya mengkonfirmasi pimpinan PT Gemilang Berkat Usaha Tamarin, PNC Lopulalon, namun belum direspon. Kemudian manajer KFC Wailela Yani Paliyama yang dihubungi tribunambon.com juga belum merespon. Bahkan saat didatangi di KFC Wailela, karyawannya mengatakan Paliyama masih sibuk Zoom meeting. Kita beralih ke berita lainnya, Tribunars. 3 hari berlalu, Humas Polda belum berikan keterangan resmi soal penahanan GEGP. Sudah 3 hari berlalu sejak penahanan selebgram Ambon berinisial GEGP. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait status hukum dan dasar penahanan yang bersangkutan. Kasus dugaan video asusila yang menyeret GEGP masih menyisakan banyak tanda tanya di ruang publik. Padahal yang bersangkutan diketahui telah ditahan di rumah tahanan Polda Maluku sejak Sabtu 14 Februari 2026 dini hari. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, Kombes Pol Dasmin Ginting, saat dikonfirmasi tribunambon.com mengarahkan agar informasi lebih detail terkait penahanan tersebut ditanyakan kepada Humas Polda Maluku. Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi belum memberikan respon atas upaya konfirmasi yang dilakukan. Ketiadaan penjelasan resmi ini memicu pertanyaan luas di tengah masyarakat. Bukan hanya soal kebenaran penetapan GEGP sebagai tersangka dan alasan penahanannya, tetapi juga mengenai pasal yang disangkakan serta konstruksi hukum perkara tersebut. Publik juga mempertanyakan status hukum pihak lain yang terekam dalam video asusila yang sempat viral tersebut. Apakah mereka diposisikan sebagai korban atau justru turut berstatus tersangka? Hingga kini belum ada penjelasan terbuka dari aparat penegak hukum. Diberitakan sebelumnya GEGP telah
resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Polda Maluku sejak Sabtu 14 Februari 2026 dini hari. Dalam foto yang beredar luas, GEGP tampak mengenakan rompi tahanan dengan ekspresi senyum tipis, meski telah berstatus tersangka. Hingga kini kepolisian belum membeberkan secara rinci pasal yang diterapkan maupun dasar yuridis penahanan tersebut. Meski demikian, langkah penahanan dinilai sebagai jawaban atas desakan publik yang selama sepekan terakhir mempertanyakan keseriusan aparat dalam mengusut tuntas kasus video asusila yang sempat menghebohkan kota Ambon. Sebelum ditahan, GEGP sempat menyampaikan pernyataan terbuka kepada publik. Ia mengaku menyesali perbuatannya dan menyebut kasus ini sebagai titik terendah dalam hidupnya. Ia juga mengakui bahwa dirinya adalah sosok dalam video viral tersebut. Meski mengklaim tidak mengetahui secara pasti kronologi pembuatan maupun penyebaran rekaman itu. Kasus ini bermula dari beredarnya sejumlah potongan video yang diduga memuat adegan asusila sesama jenis. Video tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu reaksi keras masyarakat Maluku. Saat ini aparat penegak hukum masih mendalami berbagai aspek perkara, termasuk dugaan penyebaran konten asusila serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum lain yang menyertainya. Namun tanpa keterangan resmi dari Humas Polda, transparansi penanganan kasus ini terus menjadi sorotan publik. Tak kunjung diperbaiki, warga swadaya semen ruas Jalan Trans Seram Tehoru. Hampir genap 2 tahun masyarakat di RT 06 Negeri Tehoru, Maluku Tengah menjalani aktivitas dengan kecemasan. Pasalnya ruas Jalan Trans Seram rusak berat tepat di lingkungan masyarakat RT 06 Waiwalata, namun sayang kerusakan itu tak kunjung diperbaiki Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN. Tak hanya rusak di badan jalan, kondisi longsor di sekitar lokasi kerusakan jalan juga rawan kecelakaan. Tak hanya itu, ruas jalan rusak dengan panjang sekira 100 meter itu bersinggungan dengan perumahan warga. Kerusakan jalan nasional itu tidak kunjung diperbaiki pasca diterpa banjir dan longsor pada musim hujan di tahun 2024 dan terparah musim hujan pada tahun 2025. Kondisi terakhir BPJN Maluku melalui Satker PJN Wilayah 2 baru melakukan penimbunan serta penimbunan sertu atau kerikil di area longsornya jalan. Ini Selasa 17 Februari 2026, masyarakat RT 06 Waiwalata berbondong-bondong swadaya memperbaiki jalan dengan material semen dan pasir. Kerusakan badan jalan yang melebar sekira 1 meter itu dilapisi semen untuk mengurangi resiko kecelakaan, terlebih saat memasuki bulan suci Ramadan. Puluhan masyarakat terlibat, baik anak muda hingga para orang tua, pada proses perbaikan jalan itu. Salah satu tokoh pemuda, Rustam Sabar Kohilai, mengatakan perbaikan ini dilakukan secara swadaya lantaran kondisi jalan beresiko membahayakan pengendara. Ia menuturkan kerusakan jalan telah terjadi sejak 2024, namun tidak ada upaya perbaikan yang serius. Ruas jalan tersebut semakin parah saat musim hujan terjadi di Agustus 2025. Badan jalan hampir terkikis. Melihat kondisi itu, masyarakat khususnya pemuda mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki jalan. Ia berharap agar sesegera mungkin BPJN khususnya Satker PJN Wilayah 2 melakukan perbaikan serius pada ruas jalan di Negeri Tehoru Maluku Tengah itu.
Berita selanjutnya, Tribuners, anak-anak di Seram Timur Seti, Maluku Tengah harus seberangi sungai ratusan meter untuk sampai ke sekolah. Anak-anak sekolah di Kecamatan Seram Utara Timur Seti, tepatnya Dusun Waikoha, harus berjuang menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah. Waikoha sendiri merupakan anak dusun negeri persiapan Seti Mulmet dari negeri induk Seti di Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Maluku Tengah. Informasi yang dihimpun tribunambon.com, Kepala Kecamatan Seram Utara Timur Seti, menyatakan bahwa jumlah penduduk di Waikoha sekitar 30 kakak dengan jarak geografis cukup jauh dari negeri Seti. Berdasarkan video yang diterima tribunambon.com, Selasa 17 Februari 2026, 5 anak kecil sedang menyeberangi sungai Waikoha yang diperkirakan lebarnya mencapai 200 meter. Air sungai nampak keruh dengan arus yang cukup deras. Kelima anak tersebut mengenakan pakaian sehari-hari dengan menggendong tas mereka. Pemilik video yang diketahui bernama Yakob memberikan gambaran anak-anak menyeberang sungai untuk sampai ke sekolah. Ia juga memberi gambaran untuk akses listrik Waikoha telah menerima akses listrik pada awal tahun 2025. Yang menjadi kendala ialah akses jembatan untuk aktivitas masyarakat. Ia berharap agar pemerintah bisa membangun setidaknya jembatan gantung. Pemilik video itu mengaku wilayah tersebut baru saja dilanda hujan dan banjir tak lama surut. Saat kondisi itu, ia sementara menyeberangi sungai melihat anak-anak terpaksa menyeberang sendiri tanpa pengawasan orang dewasa. Dikatakan jarak antara Waikoha ke Iloana sekitar 500 meter, di mana anak-anak harus berjalan kaki menyusuri sungai untuk sampai di sekolah mereka di dusun Iloana. Dirinya sengaja merekam momen tersebut dan berharap adanya perhatian pemerintah untuk menjawab kebutuhan kondisi anak-anak Waikoha dalam menempuh pendidikan. Pemerintah lewat proposal yang kami bangun dan telah terrealisasi pada awal tahun 2025 kemarin dan boleh dinikmati untuk aliran listrik. Namun yang jadi kendala adalah akses jembatan yang minimal mungkin bisa diberi perhatian sekelas jembatan. Kita ke Kabupaten SBT, Tribuners, setahun ambruk jembatan Waimer di SBT belum juga dibangun permanen. Sudah 1 tahun sejak ambruk pada Februari 2025, jembatan Waimer di Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram bagian Timur SBT hingga kini belum dibangun permanen. Selasa 17 Februari 2026. Pantauan tribunam.com di lokasi, sisa konstruksi jembatan lama masih terlihat di badan sungai. Struktur beton yang patah dan gorong-gorong baja yang bergeser menjadi bukti peristiwa ambruknya jembatan yang sempat melumpuhkan akses penghubung antar wilayah tersebut. Diketahui jembatan ini pertama kali ambruk setelah sebuah mobil truk bermuatan material semen dan besi tujuan desa Kilga, Kecamatan Kiandara terperosok hingga masuk ke kolom jembatan. Ironisnya, setahun berlalu, pembangunan jembatan permanen belum juga terrealisasi. Warga masih bergantung pada jembatan darurat untuk melintas dengan segala keterbatasan dan risiko keselamatan. Muhammad Ali, 32 tahun, salah satu warga menilai lambannya pembangunan jembatan permanen berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pasalnya, jembatan Waimer merupakan akses vital mobilitas warga saat hendak menuju ibu kota kabupaten. Dirinya menegaskan pembangunan jembatan permanen sudah menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi sekadar wacana. Selain menghambat mobilitas dan ekonomi, kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan publik terkait kepastian anggaran dan progres pembangunan dari pihak terkait. Pihaknya berharap pemerintah pusat maupun daerah segera memberikan kejelasan serta langkah konkret pembangunan agar aktivitas masyarakat kembali normal tanpa dibayangi rasa cemas setiap kali melintas.
Berita terakhir, Tribuners, jembatan Waimer di SBT masih darurat, kendaraan hanya melintas satu arah. Kondisi jembatan Waimer di Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram, bagian timur SBT, memprihatinkan Selasa 17 Februari 2026. Jembatan darurat yang saat ini digunakan warga hanya bisa dilalui satu arah dan bergantian oleh kendaraan. Pantauan tribunamun.com di lokasi jembatan rangka baja tersebut dilengkapi lantai plat besi dan papan kayu di bagian tengah. Lebarnya terbatas sehingga kendaraan roda 4 maupun roda 2 harus antri untuk melintas. Bahkan saat satu unit mobil melintas, kendaraan dari arah berlawanan terpaksa menunggu hingga jembatan benar-benar kosong. Kondisi ini kerap menimbulkan antrian dan menyita waktu lantaran kondisi jembatan yang terbilang panjang. Tak hanya itu, pada bagian lantai, jembatan terlihat susunan papan kayu yang mulai tidak rata. Beberapa bagian tampak renggang sehingga pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas. Di sisi lain, sisa bangunan jembatan lama yang rusak masih terlihat di sekitar aliran sungai. Struktur beton yang ambruk menjadi pengingat bahwa akses penghubung tersebut pernah mengalami kerusakan serius. Tauki Rumadaul, salah seorang pengendara sepeda motor yang melintas, mengaku was-was setiap kali melewati jembatan tersebut. Padahal menurutnya jembatan Waimer merupakan akses vital yang menghubungkan sejumlah desa menghubungkan sejumlah desa menuju pusat kota Bula. Warga berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait segera merealisasikan pembangunan jembatan permanen agar aktivitas masyarakat tidak terus dibayangi kekhawatiran. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 18 Februari 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal